orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan diberkati hari ini. Dan kata kuasa-Mu lewat firman-Mu kami bersedia mendengarkan yang sungguh-sungguh. Urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Amin. Saya orang dari desa. Saya beberapa kali ke sini. Saya orang dari Solo. Yang WA tadi itu adik saya, adik botot saya. Dan kami sama Jakarta. Baik, nama saya cukup singkat, Widodo. Sebelum saya kenal Tuhan, tapi setelah saya percaya Yesus, ditenggelamkan di air baptisan, kembali saya menambahkan nama Daud Widodo. Dalam pengiriman Tuhan, saya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang saya membayarkan sebuah gereja namanya GBI Yabes. Yabes itu artinya nggak baik, tapi Yabes yang kami tulis adalah Yesus Allah besar. Tepuk tangan buat Yesus Allah besar. Ibu Cini, Ibu Handri, Ibu Clara, Tresno, Ibu Jessica, Mbak Yeni, anaknya Pak Agus di sini. Dan yang paling cantik buat saya adalah Ibu Alis. Ini Alis. Ini istri saya. Saya orang Solo, beliau orang Magelang. Baik, tak perlu panjang lebar. Saya akan sampaikan tentang hari Yesus jawaban hidup kita. Katakan Yesus jawaban hidup kita. Yesus jawaban hidup kita. Percaya? Amin. Ucapan dan iman. Yesus jawaban hidup saya. Yesus jawaban hidup saya. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Bayangkan wanita ini berapa tahun? 12 tahun. Ibu bisa berempati seperti apa penderitaan. 12 tahun pendarahan sudah menghabiskan begitu banyak hartanya, semua dijual untuk berobat tadi, tapi tak satu pun yang berfaedah. Malah keadaannya makin memburuk. Sebenarnya dua kisah dalam cerita. Satunya, kalau ini ibu selama 12 tahun sakit pendarahan. Tapi di bagian selanjutnya ada anak usia 12 tahun yang sakit hampir mati. Bahkan di bagian lain, karena kita catat di Matius, Markus, Lukas sama bedanya, kami hampir mati. Tapi yang lain, anak wanita gadis yang 12 tahun itu mati. Sebab masalah anak. Yang punya masalah, yang nggak punya nggak usah. Enggak, saya nggak punya masalah. Itu pasti bohong. Betul? Yang merasa punya masalah berat, kata masalah berat. Enggak, masalah kecil. Tapi yang jelas, waktu kita punya masalah, apapun kita pengen segera tolong. Namun acap kali ketika kita minta pertolongan, tidak kunjung sembuh, tidak kunjung selesai. Mengapa Yesus harus dijadikan sebagai jawaban hidup? Sebab Yesus yang memiliki hidup kita. Hidup dan mati kita bukan ditentukan keadaan, tapi oleh Yesus Kristus. Anak 12 tahun tadi, bapaknya kepala rumah ibadah, namanya Jairus. Pada masa itu kepala ibadah gengsi datang kepada Yesus. Apalagi orang Yahudi anti sama Yesus. Sampai hari ini enggak semua orang Yahudi percaya sama Yesus. Jadi kepala ibadah gengsi, tapi karena kefefet
daripada anakku bablas mati, mendingan aku hilangkan rasa malu, gengsi, datang mencari supaya menyembuhkan. Kalau enggak mati. Hari itu hari Jumat sih, saya ingat tanggalnya lupa, tahun lupa. Tapi hari Jumat jam 12, ketika tetangga mulai menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan Yesus. Bapak saya berbahasa roh karena di jam itu, tolong kami tidak punya uang. Aku setelah dokter, adik kami udah mati. Dikasih sendok, udah dikit, mata udah putih semua. Alias dalam bahasa Yunani mencicil. Saking panasnya, dipecahin telur di kakinya matang. Tapi masa itu saya ingat, untuk menyembuhkan adik saya kakinya melepuh, cuma butuh uang 700 rupiah. Diberikan cairan yang warna kuning. Ya, mungkin namanya retanol. Hidupnya dikasih berpanjang sama Tuhan. Aku tidak satu pun kuasa yang menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Dia punya hidup. Jangan pernah lepaskan Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Ada hidup yang hidupnya tidak berpengharapan, hanya dalam Yesus ada hidup. Pak Albius bersaksi, untuk hidup aja susah, tapi anak-anak beliau saja. Siapa yang mengangkat semati? Tuhan angkat. Jadi bagi orang percaya, dia yang mustahil. Amin. Jadi hari ini sama-sama jadikan Tuhan sebagai jawaban. Dia yang membuat kita yang tidak apa-apa menjadi apa-apa. Dalam kitab Yesaya, kita ini berharga di mata Tuhan. Nanti dipanggil waktunya, kita percaya. Alkitab Yohanes pasal 3:18, barang siapa percaya tidak dihukum, tapi yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Yohanes pasal 2 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya padaku yang hidup walaupun sudah mati. Rahimnya diangkat, rahimnya. Kamu tidak punya uang. Sekitar 9 tahun yang lalu, kami berdua datang ke rumah sakit Teloko, ya di Teloko di Semarang. Dokter bilang, Pak, istri Bapak ada minum sudah 12, udah 4 cm. Solusinya dok, diangkat sama rahim. Berapa biayanya? 27 juta. Masa itu kami nggak bisa BPJS, saya nggak berani pulang ke Jakarta. Udah kita angkat ini. Tahun 2002, jadi 2001, ketika ke dokter operasi. Dokter bisa BPJS sebagian karena bapak udah besar, udah 4 kepal, seperti kepala bayi. Saya membayangkan berapa biayanya. Kami nabung. Oke, dokter tangani 4 hari di rumah sakit. Saya datang ke bagian administrasi. Pak, saya udah selesai operasi, masa lupa pulang. Berapa yang saya bayarkan? Dokter bilang sebagian karena udah boleh gratis, tapi sebagian besar bayar Pak. Kami datang mas, cukup nggak uang saya? Cukup nggak? Kata bagian administrasi, Pak, Bapak silakan potong gelang rumah sakit dan pulang. Berapa? Gratis. Cuma butuh uang 23.000 membeli tisu basah. Kan dia butuh tisu. Sekian puluh juta Tuhan gratiskan. Istri saya sekian tahun punya minum tapi nggak pernah sampai mensuasi sakit, enggak. Dia sehat, dia rajin, beliau sebagai seorang guru tetap Tuhan kasih beliau kekuatan luar biasa.